Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita di akhir-akhir bulan Sya'ban sebelum masuk bulan suci Ramadan. Setelah pembacaan Hadrabat Saudan, kita akan mendengarkan yaitu biografi ringkas daripada Sahib Ratib Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana seorang murid tidak akan diketahui hakikatnya kecuali oleh murid terdekatnya. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas akan mengutip daripada ucapan Sahib Ratib Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau berkata di dalam ucapannya, "Gala man kana ya'rif Sayyidina Umar Al-Attas." Maka kata beliau, barang siapa yang benar-benar mengenal As-Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, fa innahu yushbihu Sayyidana Syekh Abdurrahman As-Saggaf fi jami' ahwalih. Maka sesungguhnya beliau ini adalah sosok yang sangat mirip, menyerupai datuknya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh di dalam seluruh daripada keadaan-keadaannya. Jadi beliau ini sosoknya cucunya Habib Abdurrahman Saggaf, tapi 11-12 dengan yang namanya datuknya Syekh Abdurrahman Saggaf. Bahkan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, amma Sayyidul Akbar Umar bin Abdurrahman, adapun seorang sayyid yang begitu besar, yaitu guru saya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, fahuwa qalbun wa haqq. Beliau ini sosoknya itu adalah murni, isinya adalah hati nurani, dan isinya Habib Umar adalah hak, kebenaran. Jadi kalau pengen kenal Habib Umar, itu Habib Umar isinya adalah murni ketulusan hati dan kebenaran yang ada pada diri beliau. Sampai kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, la nafsa wa hawa, nggak ada yang tersisa hawa nafsu pada diri Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yakad an yaddarij lail basyariyatih fi nahari khususiyatih, bahkan hampir masuk menyatu yang namanya manusiawi beliau di dalam kekhususan-kekhususan yang ada pada dirinya. Wa sabruhu 'alal 'amah fi mukhalatatihi lahum ma'as salamah minhum, dan kesabaran Habib Umar di dalam yaitu beliau supel bergaul dengan orang-orang awam yang tidak paham hakikat derajat beliau ini, disertai dengan beliau bergaul bersama mereka tidak terdengar celaan-celaan atau komentar-komentar miring tentang beliau dari orang-orang awam. Wa adam syuhudun nafs, dan beliau ini adalah sosok yang tidak memandang hawa nafsu dirinya sendiri. Wal fana an ru'yatiha, bahkan lenyap beliau ini memandang dirinya. Wa an ru'yati malaha, dan beliau ini tidak memandang hak-hak apa saja yang dimiliki yang seharusnya dimiliki oleh model seperti beliau. Duna ma 'alaiha, sebaliknya beliau selalu menuntut dirinya untuk memberikan hak pada orang lain, tapi tidak menuntut orang lain untuk memberikan kepadanya haknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana kata Habib Umar, andallu dalil lahu 'alal kamal, ini menunjukkan dalil yang sangat menunjukkan bahwasannya derajat kedudukan Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu berada di dalam kesempurnaan akhlak budi pekerti. Sampai kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, lama zurna Sayyidina Umar fi ila baladi Huraidah, tatkala dulu kita pernah mengunjungi guru kami Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di kotanya di Huraidah sana, ra'ainahu fi ghayatin minat tawadu'. Maka yang dipandang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad pada diri gurunya ini, saya lihat beliau ini di dalam yaitu kedudukan puncak di dalam kerendahan hati. La yaqdir akmal rijal an yatakhallaq bih ma'a kibari halih. Sampai-sampai kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dijamin gak ada yang mampu seorang rijalullah yang paling sempurna untuk bisa berakhlak dengan akhlak budi pekerti yang dimiliki
oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sedangkan beliau ini memiliki hal keadaan yang begitu besar, tetapi beliau tetap berakhlak yang budi pekerti sangat luar biasa. Hatta sampai kata Habib Abdullah bin Haddad diceritakan, annahu ma'a julasaihi kana la yatamayyazu anhum bimakanin wala sajadatin wala firashin yu'rafu bih. Sampai-sampai saya lihat, kata Habib Abdullah bin Haddad, beliau ini apabila duduk bersama teman-teman duduknya, bersama kaum orang-orang awam yang ada, yaitu di kota Huraidah, yang mana notabene mereka kebanyakan orang-orang Badui yang gak paham haknya habaib, apalagi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kata Habib Abdullah bin Haddad, kalau beliau duduk bersama orang-orang awam tidak berbeda dengan mereka, maupun dengan tempat, maupun dengan sejadah, maupun dengan tikar yang diketahui, oh ini tempat, tikar, sejadah milik Habib Umar. Bal idza jalasa fil majlis kana ka ahadahum fil manzil. Bahkan kata Habib Abdullah bin Haddad, apabila Habib Umar duduk di majelisnya, di rumahnya, maka beliau ini seperti salah seorang, yaitu orang-orang awam yang duduk di rumah beliau. Fala yanfarid bimakan ma'ruf, dan beliau ini tidak dibedakan dengan tempat yang sudah diketahui, oh ini tempatnya Habib Umar, enggak. Wala firash, dan juga beliau ini tidak dibedakan dengan tikar yang biasa diduduki oleh Habib Umar, enggak. Wala zayyu'rafu bih dunahum, bahkan beliau ini tidak dibedakan dengan pakaian yang mana dengan pakaian tersebut bisa diketahui, oh ini Habib Umar, dibandingkan dengan orang-orang awam. Fa idza qama li hajatin, bahkan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, begitu rendah dirinya Habib Umar apabila beliau butuh sesuatu, beliau bangun sendiri mengambil daripada kebutuhannya beliau. Dan yang sangat luar biasanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, lam ya'ti ilaihim hatta yajid majlisahu qad jalasa fihim ahaduhum. Kalau udah balik dari kebutuhannya Habib Umar, kembali ke tempat duduknya yang tadi beliau duduki, ternyata tempat duduknya itu sudah diduduki oleh orang lain, orang-orang awam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Fayajlis fi ghairih, terpaksa Habib Umar duduk di tempat yang lain. Kenapa? Karena tempat duduknya udah ditempati oleh orang-orang awam Badui yang tidak paham beliau. Gala, maka Habib Abdullah bin Al-Haddad menegur kepada orang-orang awam yang tinggal di Huraidah bersama Habib Umar. Faqultu lahum ma aqalla adabukum ma'a hadzal imam. Betapa kurangnya adab kalian bersama ini imam yang sangat mulia, sangat besar, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad diceritakan bahwasannya Habib Umar ini idza ata ila syai'in minal manazil yatalattaf ma'a ahlih. Beliau ini apabila datang kepada sesuatu daripada perabotan-perabotan rumah, beliau akan melemah lembut kepada pemilik daripada yaitu perabotan-perabotan tersebut. Sampai kata Habib Abdullah bin Haddad, min sya'ni ghasbid dabatih, sampai-sampai beliau ini rela perkara ngiket yaitu binatang tunggangan saja beliau bantu. Fayagum masikan raqabatha, sampai-sampai Habib Umar sendiri yang mana memegang daripada leher hewan tunggangan tersebut untuk diikat. Fayaqul, sampai beliau ini tanya, wadih kaifal amr bayakun fi asyaiha. Nah ini nih, ini binatang tunggangan ini gimana perkaranya, apa makan malamnya? Ditanya sampai perkara binatang tunggangan, bukan manusia, binatang tunggangan orang ditanya, ini makan malamnya gimana? Fa idza qalu ma'ana laha syai', apabila dijawab oleh mereka orang-orang yang mengunjungi rumah beliau ini, dijawab, oh ya Habib, kita punya sesuatu makanan untuk binatang tunggangan tersebut. Galahu, Habib Umar gak puas mendengar, oh ada makanannya ini binatang tunggangan tersebut. Enggak, balik tanya lagi, hatuh ilahuna, udah tuh bawain tuh yang namanya, kalau bilang ada makanannya, bawain makanannya itu binatang tunggangan tersebut ke sini. Nurid nusyufuh, kami kata Habib Umar pengen lihat langsung bener gak ada makanannya buat binatang tunggangan itu. Faya beqa
wala yadkhul manzil hatta yaraha ta'kul. Sampai beliau itu rela diam nungguin, tidak mau masuk rumah sampai binatang tunggangan tersebut dilihatnya sudah makan malamnya. Ini menunjukkan akhlak budi pekerti yang sangat luar biasa. Tapi yang anehnya, keagungan akhlak budi pekerti tersebut tidak pernah tercatat, bahkan dikarang di dalam kitab. Sehingga pernah Habib Abdullah bin Alul Haddad, yang mana beliau ini adalah sosok Gudil Irsyad, karangan kitabnya banyak, karangan syair diwannya banyak. Beliau pernah ditanya wala masuila Sayyidina Abdullah bin Alul Haddad, ketika ditanya Habib Abdullah bin Al-Haddad, hal kana li Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas syai' min al-anfas? Apakah ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini memiliki sesuatu daripada, yaitu hal-hal atau karya-karya yang berharga? Ada enggak? Yakni minal kutubil manthurah al-musannafah, yaitu kira-kira Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini punya kitab-kitab karangan yang tertulis enggak? Wal ash'ar mandumah al-muallafah, apakah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini punya karangan untayan syair-syair yang dinazamkan, yang dikarang langsung oleh beliau? Gala. Maka Habib Abdullah bin Haddad ketika ditanya tentang perihal gurunya, karena Habib Abdullah Haddad ini orang pengarang kitab yang begitu banyak, beliau ini adalah pengarang syair-syair yang begitu indah. Ketika ditanya perihal gurunya, kata Habib Abdullah Haddad, "Na'am, iya. Guru saya punya karya-karya yang berharga." Apa? Ana min anfasih. Nih, saya sendiri. Saya ini adalah karya berharganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa Syekh Ali Baras, begitu juga karya terbaiknya Habib Umar adalah saudara saya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Wa Syekh Muhammad Bamashmush, begitu juga saudara saya Syekh Muhammad bin Ahmad Bamashmush adalah karya-karya berharganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maksudnya apa? Yakni annahum lama kanu min talamidatihi wal akhidina anhu, tatkala mereka Habib Abdullah bin Haddad, Syekh Ali Baras, Syekh Muhammad Bamashmush, mereka adalah semua murid-murid Habib Umar dan orang-orang yang mengambil ilmu daripada Habib Umar. Nusibu ilaih, maka mereka dinisbahkan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, termasuk daripada karya-karya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wasaru auladan loh min hithu ruh, sehingga mereka murid-muridnya Habib Abdullah Haddad, Syekh Ali Baras, Syekh Muhammad bin Ahmad Bamashmush, semuanya menjadi putra-putranya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari segi ruh, karena ruh-ruh mereka dididik oleh murabbir ruh, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada seorang pemuda, anta wa maluka li abik, engkau wahai pemuda dan harta semua yang kau miliki itu milik ayahmu, karena kalau tidak ada ayahmu tidak ada engkau, kalau kau tidak ada maka tidak ada harta yang ada pada dirimu. Wa fi hadis, di dalam hadis yang lain, atyabu ma akaltum min kasbikum, sebaik-baiknya makanan yang kalian makan itu adalah hasil dari usaha kalian sendiri. Wa anna auladakum min kasbikum, dan kata Nabi SAW, dan sesungguhnya anak-anak keturunan kalian termasuk daripada hasil usaha kalian. Wagalu, sehingga para alim ulama berkata, inna aladzma indal fudala thalathatu asya, sesungguhnya yang paling lezat di sisi orang-orang yang memiliki keutamaan itu ada 3 perkara yang paling lezat di alam dunia ini. Di sisi orang-orang mulia ada 3 perkara. Pertama, ahaduha an yasma'a qira'ah fi tasanifih, orang mulia tersebut bisa mendengarkan bacaan dari hasil karangannya. Wal insyad bi aqwalih, orang fadil, orang yang utama tersebut bisa mendengarkan qasidah dibacakan dari, yaitu hasil karangan ucapan-ucapannya. Ini adalah sesuatu yang paling lezat
yang bisa didengarkan oleh orang yang utama kalau kitab karangannya dibaca atau gosidah karangannya dibaca. Watsani, yang kedua, an ya'kula ma'a dhaifanihi min thamarin nakhl alladhi gharasa biyadih. Yang kedua, dia makan bareng bersama tamu-tamunya dari hasil tanaman, yaitu pohon kurma yang mana ditanam oleh tangannya sendiri. Dia makan bersama tamu dari hasil makanan yang dia usahakan dengan tangannya sendiri. Watsalits, yang ketiga, an yahdara madrasatal tilmidhihi an-najib alladzi qad istaqalla bil mansyakhah fi hayatih. Yang ketiga, orang yang utama tersebut bisa menghadiri majelis muridnya yang sudah terkemuka, yang sudah mencapai yaitu derajat sebagai guru pengajar di masa hidupnya. Sehingga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu diceritakan idza arada safar. Dulu Habib Umar apabila ingin bepergian, yahmil risalah ma'uh, yakni risalatul Qusyairiyah fi kafiyati. Bahwasanya kalau Habib Umar mau berangkat pasti tuh di perjalanan beliau ini pasti membawa kitab Risalatul Qusyairiyah di dalam kitab tasawuf di sebelahnya untuk dibaca di perjalanan. Wal awarif fil kafatil ukhra, dan kitab awarif di sebelahnya yang lain. Walamma sami'a bi risalatil murid li Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tatkala beliau Habib Umar mendengar bahwasannya muridnya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini telah mengarang satu kitab yang bernama judulnya Risalatul Murid milik Habib Abdullah bin Al-Haddad wa qasidatih, dan salah satu qasidah karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri, apabila kamu ingin hidup bahagia selama seumur hidup, gala, maka ketika mendengar muridnya sudah punya karangan kitab, punya qasidah, ini Habib Umar berkata, ya Abdullah bin Alwi angiluhun lana, wahai Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ayo dong bawakan itu karangan-karangan kamu, qasidahmu, kitab karanganmu itu kepada kami. Ingin didengar oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ingin mengambil ilmu daripada muridnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fanukilna lahu, maka akhirnya dibawakanlah itu yang namanya kitab Risalatul Murid milik Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga qasidah milik Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan dibacakan di hadapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa hadza min ghayatil ittiba'il haqq wat tawadu' wal ittisaf bil insaf. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ini menunjukkan bahwasannya sosok saya punya kakek Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah orang yang mana kedudukannya itu berada di dalam puncak mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran berada. Siapapun orang yang memiliki kebenaran tersebut, maka Habib Umar akan mengikutinya. Dan beliau sekaligus menunjukkan tawadu', rendah dirinya yang sangat luar biasa, wal ittisaf bil insaf, dan beliau ini adalah sosok yang disifati dengan keadilan, dengan kejujuran. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wal muslimina ajma'in, amin amin ya rabbal alamin.